Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada pembelajaran Luring. Untuk materi pada saat ini, kali ini kita akan belajar tentang pengalamatan IP dan subnetting. Ya, kita lanjut aja, apa itu Internet Protocol. Jadi di sini IP atau Internet Protocol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. IP itu bertugas antara lain mendeteksi koneksi fisik, melakukan metode handshaking atau jabat tangan, negosiasi berbagai macam karakter hubungan, mengawali dan mengakhiri suatu pesan atau session, dan bagaimana format pesan yang digunakan, apa yang dilakukan apabila terjadi error pengiriman, mengkalkulasikan dan menentukan jalur pengiriman, dan mengakhiri suatu koneksi. Itulah tugas dari sebuah IP atau Internet Protocol. Kita tahu di dalam struktur komputer itu ada yang namanya oscillator model. Oscillator model kalau kita lihat adalah standarisasi ISO yang mana dinamakan adalah OSI Layer 7. Di OSI Layer 7 ini adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. Nah, sebelum adanya OSI, sistem jaringan ini sangat tergantung kepada vendor pemasok perangkat jaringan yang berbeda-beda, seperti contoh antara Cisco dan Mikrotik dulu. Lalu model OSI layer ini merupakan koneksi logis yang harus terjadi agar ada komunikasi data dalam jaringan. Ini adalah gambaran OSI 7, OSI layer 7 mengkoneksikan antara host. Dari atas ini kita ada layer 7 yaitu application layer, lalu layer 6 ada presentation, layer 5 itu ada session, layer 4 ada transport, layer 3 itu ada network, layer 2 itu ada data link, dan layer 1 itu adalah physical layer. Untuk layer 7 sampai layer 4 itu adalah berupa data tak kasat mata ya. Jadi goib. Ini nggak bisa kita lihat dari layer 7 sampai layer 4. Sedangkan layer 3 sampai 1 itu bisa kita lihat karena berupa fisik. Tetapi untuk datanya memang goib. Tidak ada. Cuman bentuknya bisa kita lihat. Yaitu network layer bisa NIC ya, network ID card atau LAN card semacam itu, ada konektor, ada kabel data, kabel jaringan gitu. Nah, ini OSI layer bertugas, ada tugas-tugasnya. Kita lihat di sini sekali lagi, kalau layer 1, layer 3 sampai layer 1 itu berupa fisik ya. Nah, ininya katakan network, data link dan physical. Networknya adalah router, data linknya ada switch, atau physicalnya adalah hub. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaannya antara router, switch, dan hub. Lalu ada protokol. Nah, protokol ini ada beberapa di dalam jaringan komputer, ya, di mana protokol tersebut menentukan prosedur-prosedur pengiriman data. Protokol yang sering digunakan itu adalah Transmission Control Protocol atau TCP, lalu User Datagram Protocol ada UDP, bisa juga dikatakan dengan DNS, lalu ada ICMP, Internet Control Message Protocol, ini untuk ping traceroute, lalu juga ada Hyper Transfer Protocol atau HTTP, ini untuk web, lalu ada POP3, Post Office Protocol 3, ini untuk email. Ada FTP, File Transfer Protocol, ini untuk mentransfer file. Bisa juga kalau seorang awam bilang mah ini sebagai upload download FTP itu ya. Lalu juga ada IMAP, ini Inter-Message Address Control. Nah, selain itu juga ada yang namanya port. Port adalah sebuah aplikasi spesifik atau proses software spesifik pada komputer atau host yang menjalankan servis untuk komunikasi jaringan. Jumlah total port host adalah 65.533 dengan klasifikasi penomoran sebagai berikut. Dari 0 sampai 1023 itu well-known port. Dari 1024 sampai dengan 49.151 adalah registered port. Dari 49.152 sampai dengan 6.535 adalah unregistered port atau dynamic, atau bisa juga yang private
ya, private port. Nah, ini port yang biasa digunakan ada 21, protokolnya adalah TCP, service-nya digunakan dalam file transfer protokol. Ada juga port 23, protokolnya menggunakan TCP, service-nya dengan telnet, bisa untuk remote access. Ya, remote access itu mengontrol sebuah komputer. Lalu ada port 25, protokolnya berjenis TCP, servisnya SMTP. Nah, ini biasanya untuk transfer email. Ada 53, ini protokolnya UDP. Ini biasanya untuk DNS, domain server. Jadi ini untuk biasanya dipergunakan oleh provider-provider sebuah website. Lalu ada 80, menggunakan protokol TCP, servisnya menggunakan HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Ini biasanya untuk browser yang sering kita gunakan. Lalu ada port 110, protokol TCP, ininya adalah POP3, untuk Post Office Protocol versi 3. Ini sama untuk email, namun biasanya ini email yang private ya, berbeda dengan SMTP. Ini biasanya dipergunakan seperti Yahoo atau Google yang sekarang dipakai. Kalau untuk yang POP3 ini biasanya private, yaitu biasanya domainnya itu contoh misalkan ada alkenzi.sch.id, itu menggunakan POP3, ada sebuah ininya. Ada juga 123, protokolnya UDP, ini untuk network time protocol. Nah, ini untuk biasanya waktu ya, jam, untuk menentukan waktu. Biasanya kan ada GMT. Kalau untuk di GMT plus 7 itu biasanya untuk Asia. Ini ya ada macam-macam nomor. Nah, port, ibaratkan port itu adalah suatu pintu di dalam gudang. Jadi kita punya sebuah gudang yang punya beberapa pintu gitu ya. Gudang itu anggap aja sebuah komputer. Jadi di komputer itu banyak pintu, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian browsing internet, nah kalian mau browsing sebuah situs musik ataupun apa, misalkan mau akses ke YouTube, YouTube kan itunya pakai HTTP, itu menggunakan nanti akan diarahkan ke pintu ini, pintu www ya. Atau kalian mau akses apapun di sini. Lalu kalian misalkan mohon maaf, eh, menggunakan situs yang berbahaya, misalkan katakanlah eh, mau ini ke akses situs yang diblok oleh pemerintah ya, misalkan dark website seperti itu, ataupun yang berbau pornografi, itu biasanya eh, ada suatu protokol ya, ininya menggunakan proxy ya. Jadi akses yang diblok ataupun yang ada kata kuncinya itu ada pintunya tersendiri, itu menggunakan proxy. Itu kenapa kalau misalkan di browser ataupun kalian pernah dengar tentang VPN ya, itu aksesnya sebenarnya bisa kebuka ya, proxy-proxynya bisa kebuka, akan tetapi kalau misalkan proxy-nya kalian yang free itu rentan terhadap virus ya, suka nempel, baik itu virus cacing, bom ya, ataupun yang lebih dahsyatnya itu encrypt ya. Jadi nanti ada file-file kalian yang penting itu dirubah extensionnya, yang tadinya kalian punya file tugas apa, misalkan tugas matematika berbentuk Word, nanti si file extensionnya Word itu dirubah. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Tuh gambaran untuk port ya. Jadi gambar port itu adalah sebuah pintu. Nah, ini tentang MAC address. MAC address kalau kita lihat di sini contohnya MAC address, kalau misalnya kalian lupa, adalah sebuah physical LAN card kita atau network interface card. Lumayan lama. Nah, kita lihat di sininya, di detailnya. Nah, ini ada yang sebuah physical address. Nah, ini dikatakan MAC address ya.
Jadi MAC address ini adalah alamat jaringan pada lapisan data link layer 2 dalam OSI 7 layer model. Lalu di dalam sebuah komputer, MAC address ditetapkan ke sebuah kartu jaringan atau network interface card. MAC address merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit. Lalu MAC address ini terdiri dari 12 digit bilangan heksadesimal seperti yang kalian lihat tadi pada contoh di komputer masing-masing kan. Juga kalian bisa lihat 6 digit pertama itu mempresentasikan vendor pembuat kartu jaringan ya, yang ini nih. Misal contoh ini 02004C. Ya, ini adalah vendor pembuat kartu jaringan. Lalu IP address, ada yang namanya IP address atau alamat IP Internet Protocol terdapat dalam network layer 3 OSI ya. IP address ini digunakan untuk pengalamatan suatu PC atau host secara logik. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IPv versi 4 dan IP versi 6, di mana IPv4 pengalamatannya berdasarkan 32 bit, yang jumlah maksimal host adalah 4.294.967.296. Sedangkan yang IPv6 karena pengalamatannya adalah 128 bit ya, maka jumlah hostnya adalah berapa nih ya? Banyak komanya. Kalian bisa hitung sendiri aja ya, ini berapa? 32 bitnya banyak. Kita makanya IPv4 yang 4 miliar ini. Sekarang sih kalau misalkan di dunia 4 miliar itu katanya yang IPv4 ini udah mau habis ya, udah mau habis. Jadi sekarang itu makanya larinya itu ke sini. Apalagi teknologinya sekarang itu sudah 5G ya. Kalau misalkan dikatakan apa sih 5G, kalian bisa browsing aja sendiri gitu ya di ini. Katanya digembar-gemborkan Indonesia sudah masuk ke 5G. Ya, kemarin ada satu provider yang BUMN ya, Telkomsel itu menggembar-gemborkan dengan 5G. Nah, ini IPv4 diekspresikan dalam notasi desimal bertitik yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Karena setiap oktet berukuran 8 bit, maka nilainya berkisaran antara 0 hingga 255 atau 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7. Aturan pengalamat IP misalkan dari contoh ini adalah 192.148.41.1. Kalau dibinerkan, ini yang binernya ini, kenapa kok jadi 192, kok bisa jadi kalian bilangnya jangan berapa ini? 11 juta ya, jangan bilangnya 11 juta, tapi di ini 11000000 karena ini adalah bilangan biner. 192 ini direpresentasikan ke bilangan biner itu adalah 11000000. Sedangkan 148 direpresentasikan 1001010. Kita lihat di sini kalau misalkan kenapa 148 ini satu ini dikalikan dengan 2 pangkat 7, ya, karena ini merepresentasikan bilangan biner. Bilangan biner itu hanya ini kan 1 dan 0. Jadi ini adalah basisnya, radiksnya adalah 2. Kenapa 7? Karena ini 8 bit ya. Ini kan ada 8 bit, dihitungnya dari sebelah kanan. Jadi kanan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita lihat di sini direpresentasikan dimulai dari kanan, dihitungnya dari kanan, 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, ini 0 kali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 4, 0 dikali 2 pangkat 5, 0 dikali 2 pangkat 6, dan 1 kali 2 pangkat 7. Dan hasilnya adalah 108 ditambah 0 tambah 0 tambah 16 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 0 yang menghasilkan 148 ya, ini ke sini. Jadi ini bilangan biner, bilangan desimal di sininya, tapi direpresentasikan menjadi bilangan biner di sininya. Ya, paham?
Mudah-mudahan kalau misalnya belum paham, kalian bisa kontak aja melalui WA Bapak atau Telegram bebas, ya, atau di Google Class juga kalian bisa komen. Atau mau di YouTube ini juga boleh. Nah, ini ada alamat IP khusus ya. Alamat IP khusus di sini ada 127, ini kegunaannya untuk localhost. Lalu ada di sini 255.255.255.255. Ini sebagai broadcast. Ini IP 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 adalah private network kelas A, ya. Untuk kelas B adalah 127.16.0.0.0, 127.31.255.255 untuk kelas B. Dan untuk kelas C ini kalian bisa lihat. Subnetting, kita sekarang belajar subnetting. Yang kalian tahu, yang tadi IPv versi 4, itu terdapat 4 miliaran IP address. Ini tidak mungkin diberikan ke satu IP provider saja, ya. Yang kalian tahu misalkan IP provider apa? Contohnya bukan promosi ya, Bapak ini ya adalah Rumah India. Tahu ya, yang simbolisnya warna merah, mungkin di rumah kalian masuk itu ada Rumah India, mungkin internet akses kalian atau provider kalian. Kenapa Bapak bilang Rumah India ya? Kalian bisa sebutkan sendiri. Lalu alamat IP ini didesain untuk digunakan secara berkelompok, ya, subjaringan atau subnet. Dikatakan subnet itu adalah berkelompok atau grup. Subnetting adalah cara untuk memisahkan dan mendistribusikan beberapa IP address. Host atau perangkat yang terletak pada subnet yang sama dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan router atau routing. Nah, sebagai contoh misalkan dianalogikan ada sebuah jalan di gang kalian lah, apabila di sepanjang gang kalian ada 8 rumah, lalu ketua RT mengumumkan sesuatu dari rumah ke rumah lewat jalan itu. Nah, apabila sepanjang jalan sudah penuh, rumah itu butuh ada gang-gang, butuh ada ketua RT di setiap gang tersebut untuk meminimalis transportasi saat pengumuman dan mengatur urusan RT-nya sendiri. Ya, kalau misalkan ini komplek kalian lah, misalnya di komplek atau di rumah kalian, kita lihat di sini diibaratkan ada 8 rumah. Si ininya adalah ada satu RT, ketua RT mengumumkan melalui rumah ke rumah lewat jalan ini si RT jalan ke sini itu mau ini pengumuman menginformasikan pengumuman, ya. Terus di setiap ini katakanlah ada banyak rumahnya udah penuh, misalnya ada gang lagi diibaratkan seperti ini, ya, dari Jalan Raya Gatot Subroto lalu dibagi lagi ada gang Gatot Subroto 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan subnetting. Nah, ini notasi subnetting ditulis format 32 bit seperti IP atau dalam bentuk desimal prefix length. Kalau subnet mask binernya adalah seperti ini. Contohnya di sini 11111.000.000.000 untuk binernya, dan dikonversikan ke desimal adalah 255.0.0.0. Ini adalah prefix length-nya adalah /8. Untuk /16, subnet desimalnya ini 255.255.0.0. Untuk binernya kalian bisa lihat di sini, ya. Sebagai contoh, network 192.168.1.0 yang memiliki subnet mask 255.255.255.0. Ini dapat direpresentasikan di dalam notasi prefix length adalah sebagai berikut. 192.168.1.0/24. Prefix length-nya adalah 24. Lalu juga ada network ID dan broadcast. Dalam kelompok IP address atau suatu subnet ada 2 IP yang sifatnya khusus. Network ID adalah identitas suatu kelompok IP atau subnet.
Sedangkan broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Nah, contoh ini yang tadi 192.168.0.0/24. Untuk hostnya atau jumlah PC itu di antara range-nya 192.168.0.1 sampai, ya, ini ada strip, sampai 192.168.0.254. Ya, jadi totalnya itu adalah 254 host. Sedangkan broadcast-nya adalah yang paling akhir, ininya angkanya nih, tadi 255. Jadi untuk broadcast-nya adalah 192.168.0.255. Nah, ini perhitungan IP subnet. Kalau misalkan /24, jumlah IP-nya adalah 256, sedangkan jumlah host itu harus diminuskan 2, dikurangi 2 dari jumlah IP. Jadi adalah 254. Jadi kalau ada kalian melihat /24, subnet masknya ini, ya, titik 0, jumlah IP-nya adalah 256. Kalau jumlah hostnya, rumusnya adalah jumlah IP dikurangi 2. Ya. Jadi 254 host. Lalu dengan ini, prefix 25, jumlah IP-nya adalah 128, jumlah hostnya 126. Jadi kisaran antara ya jumlah IP-nya itu ada 128. Nanti ada contohnya. Ini sebagai contoh yang lain, ini sebagai ininya, range-nya, kalian bisa lihat range-nya di sini. Lalu juga ada perhitungan subnet. Nah, nanti ini ada ininya nih. Rumus menghitung jumlah IP address dalam satu subnet mask. Rumusnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi N, di mana N ini adalah prefix subnet. Contoh, ini kita punya IP kelas C, 20.20.20.20/230. Lalu tentukan range IP host, network ID, broadcast, dan subnet masknya. Kita gunakan rumusnya 2 pangkat 32 dikurangi prefixnya. Prefixnya adalah 30. Jadi 32 dikurangi 30, artinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jumlah IP-nya dalam subnet adalah 4. Range IP-nya kita berdasarkan kelipatan jumlah IP-nya. Kelipatannya adalah 4. Kita lihat kelasnya adalah kelas C. IP kelasnya ada 20, 20, 20. Jadi kita mulai urutkan dari 20.20.0 sampai dengan 20.20.20.3. Jadi ini jumlahnya adalah IP. Jumlah IP-nya ada 4 gitu ya. Dari 0 sampai 3. Lalu yang selanjutnya, kelompok yang berikutnya adalah 4 sampai dengan 7. Ya, kita jumlahkan aja IP-nya ada 4. Ya, dari 4 ke 7 kan ini ada 4 ya. Lalu kelompok yang lainnya juga ada 8 sampai 11, 11 sampai 15, dan seterusnya sampai terakhir adalah kelompok terakhir adalah 252 sampai 255. Nah, pada soal IP address-nya adalah 20.20.20.20. Ini ada pada range 20.20.20.20 sampai dengan 20.20.20.23. Ini range-nya ya. Lalu bagaimana untuk IP host-nya, network ID dan broadcast, serta subnet mask-nya? Untuk network ID dan broadcast, itu kita sudah menemukan ya, range IP-nya telah ditemukan tadi ya. Bapak ininya yang akhir aja ya, 20.20. Itu sampai 20.23. IP terkecil ini digunakan ID network, sedangkan ID terbesar untuk broadcast. Jadinya, ID network adalah 20.20, sedangkan broadcast-nya yang akhir, 20.23. Untuk IP host itu adalah range IP host dikurangi ID network dan broadcast.
Berarti jumlahnya adalah IP hostnya yang bisa dipakai adalah 2, yaitu 20.21, 20.22. Jadi jumlahnya itu adalah ini, 2 ya. Jadi jumlah IP dikurangi subnet mask. Jumlah IP dikurangi 2 gitu. Subnet masknya 255, 255, 255. Dari jumlah IP-nya berapa? 256 dikurangi jumlah IP. Jumlah IP-nya berapa? 2 ya. Atau 4. 4 ya. Jumlah IP-nya adalah 4. Jadi 256 dikurangi 4, yaitu 252 hasilnya untuk subnet masknya. Sampai di sini, kalau misalnya ada kurang ngerti, kalian bisa hubungi Bapak melalui WA ataupun di komentar di bawahnya, atau di Google Classroom kalian bisa tanya-tanya. Dan jangan lupa kerjakan untuk latihan soalnya ya. Nanti ini latihan soalnya kalian cukup pilih saja salah satu dari 16 ini. Jangan semuanya ya. Jadi kalian tentukan jumlah IP, network ID-nya berapa, broadcast-nya berapa, IP host-nya berapa, dan subnet mask dari IP address tersebut. Ya, kalian pilih salah satunya ini. Oke, referensinya kalian banyak. Kalau misalnya tidak mengerti dengan penjelasan Bapak, kalian bisa lihat di referensi yang lain. Tapi kalau mau ke Bapak, boleh kalian bisa hubungi kapan saja. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Di materi luring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.